referensi film dan musik. Halo Sobat Referensia, konten episode kali ini kita akan hadirkan penggalan scene dari film yang berjudul Rumah Masa Depan rilisan tahun 2023. Kemudian kita akan biarkan beberapa netters untuk menyimak scene tersebut, dan mari kita lihat serunya reaksi dan komentar mereka. Namun sebelum itu, kita review sedikit film ini. Kenapa yang Abah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Film Rumah Masa Depan karya Daniel Rifki yang rilis 2023 ini adalah remake dari serial legendaris TVRI tahun 80-an, karya Ali Shahab. Jadi, buat generasi lama, ini paket nostalgia, tapi buat penonton baru, ini jadi drama keluarga yang hangat banget. Ceritanya sih simple. Tokoh yang bernama Sukri dan Surti yang masing-masing diperanin Fedi Nuril dan Laura Basuki pulang kampung bersama anak-anak mereka setelah tahu ayah Sukri meninggal. Dari situ muncul konflik klasik, hubungan dingin antara menantu dan mertua, di mana pemeran mertua dimainkan dengan super apik oleh Widyawati. Peran anak-anak mereka yang bernama Bayu dan Gerhana yang masing-masing diperankan oleh Bima Azriel dan Ciara Brosnan juga memberi warna tersendiri. Oh ya, untuk gen milenial, Gen Z dan Gen Alpha yang pengen tahu pemeran Rumah Masa Depan Ori versi 80-an, Sukri dan Surti masing-masing diperankan oleh Deddy Sutomo dan Aminah Cendrakasih. Pemeran Bayu dan Gerhana masing-masing Septian Dwi Cahyo dan Andi Anzi. Nah, berikut scene cuplikannya. Sukri, ya Abang Sukri, Abang. Neti, tolong buatkan ibu teh panas ya. Mbak Neti, biar saya aja yang bikinin tehnya. Oh iya, selama 2 tahun saya di sini, baru sekarang saya ngeliat Teh Surti dan keluarga ke sini. Iya, baru sempat. Ini biar saya aja yang antar tehnya. Tapi kena. Tehnya Ibu, silakan. Neti, Iya, Bu. mana teh saya? Itu sudah dibuatkan Teh Surti. Saya teh mau Neti yang buat. Aku aja. Bu, sama aja. Tehnya kan dari dapur ibu juga. Ini, Bu. Mau. Neti, jajabkan ke kamar. Iya, Bu. Kita ke kamar. Dari awal kita datang ibu udah gak mau salaman sama aku ya. Aku cuma mau bantu bikin teh, kenapa jadi salah? Ibu maunya apa sih? Udah 15 tahun kita nikah yang dia gak pernah berubah. Dia pikir aku gak punya perasaan apa? Dikira teh saya tidak punya kuping. Sini bicara langsung. Jadi kamu teh tidak suka sama ibu? Nah, Cicing, jawab. Tidak suka? Kenapa atuh tadi bicara di belakang? Sejak nikah kan ibu udah jadi ibu saya sendiri. Saya cuma heran kenapa ibu gak suka sama saya. Dari dulu memang saya tidak suka. Ya tapi kenapa Bu? Tanya Sukri. Memang buah jatuh jauh dari pohonnya. Sayang, tunggu dulu sayang. Sayang sabar dulu please. Ibu nggak rasional. Bayu, Gerhana cepetan pakai sepatu. Sayang, Masuk tunggu mobil. dulu sayang. Sayang, dengar dulu sayang. Sayang, sayang. Dan mari kita simak reaksi dan opini para netters. Komentar saya, sang istri sudah menunjukkan niat yang baik, terlepas dari sifat mertuanya, membenci menantunya atau tidak. Suaminya pun tetap bersikap baik, tapi dia serba salah. Mau negur juga ibunya, mau negur juga istrinya. Terlepas dari itu, istrinya sudah menyampaikan niat baiknya, turut berduka. Setelah itu, ya pulang ke rumah. Untung juga suami istri ini nggak satu atap sama ibu mertuanya. Sosok mertua jahat, Jahatnya kenapa? ya tidak kasih kesempatan menantu untuk tidak kasih penjelasan untuk menantu supaya menantu tahu apa sebab sampai tidak suka.
Bu, jangan nikahkan anaknya, Bu, kalau ndak mau penantu perempuan. Wah, Bu, bukan ibu yang temani dia sampai tua, bukan ibu yang temani dia tidur. Kalau ibu seperti itu, bersyukur, Bu, punya anak perempuan. Anggap aja anak perempuan sendiri. Oke, Bu? Emosi, untuk bukan saya yang jadi menantunya, ini juga suaminya. Kayak, kok nggak ada pembelaan begitu sama istrimu? Ini juga mertuanya. Apa sih bilang apa yang bikin kau jengkel sama menantumu? Supaya ini menantumu juga tahu. Akhirnya ini salah paham, baru kau kasih begitu orang tidak suka, tidak jelas sekali. Apa sih yang kau tidak sukakan? Maunya bilang tuh apa alasannya? Supaya tahu. Ini dia suaminya. Apa itu? Loyona deh. Buagan. Deh, untuk bukan saya jadi menantu sih, kau ndak kau aja berkelahi di mertua aku. Betul-betul ini dalam hatiku tuh, untung bukan juga saya jadi menantunya. Tapi sejatinya itu tugasnya mertua setelah dinikahkan anaknya harus juga siap punya anak baru lagi. Tidak boleh membedakan anaknya sama menantunya. Apa tidak kau sukakan sama anakmu? Kan kau tanya pasti tidak aku suka kalau begitu. Sama aja dengan menantumu, apa yang tidak kau sukanya? Bilangi, kalau memang dari awal kau tidak suka, kenapa kau nikahkan Ki? Kalau kau nikahkan Ki, harus kau juga terima Ki kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kenapa dibenci Ki? Itu pertanyaannya, kenapa dibenci Ki menantu? Kalau misalnya tidak kita suka dari awal, jangan kasih nikah nata. Dan salah satunya itu kalau mau Ki punya menantu yang baik, harus Ki dulu jadi mertua yang baik. Karena ini kodong kita ini menantu, diputus kami tanggung jawabnya orang tua tak mengabdi ke suami tak. Ini mengabdi ke suami tak, otomatis suami juga tetap pasti mengabdi ke orang tuanya. Mau Ki juga mengabdi, tapi harus kau juga hargai Ki seperti anakmu sendiri. Karena tidak ada itu menantu mau jelek sama mertuanya kalau mertuanya baik Ki. Tidak masuk akal mertua baik mau dijahati. Ini suaminya mau kau bela Ki istri atau mamamu. Sangat fatal juga kalau misalnya salah satunya dipilih, satu yang melahirkan Ki, satu yang melahirkan anak-anak tak. Jadi harus Ki juga jadi suami, jadi penengah alias punya Ki wewenang agar mertua ini sama menantu bisa juga akur. Bukan jadi suami tok, tapi harus kau juga jadi penghubung antara menantu dan mertua agar saling terjadi komunikasi yang tidak menimbulkan kebencian. Nah, kalau opini kamu gimana? Ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita simak reaksi dan tanggapan pada Netters di episode berikutnya. Salam referensia. Referensi film dan musik.